Turun brengsek. Turun dari mobil brengsek. Oh sial, aku nggak tahu itu kamu. Di internet banyak sekali guru. Orang-orang yang menjanjikan teknik yang nggak pernah gagal. Dan orang-orang sombong yang merasa bisa melawan siapa saja. Sampai mereka bertemu dengan petarung sungguhan. Dan di situ nggak ada trik, nggak ada alasan. Cuma satu hal, kehancuran. Guru palsu dan ego yang membesar dihancurkan seperti seharusnya. Dan kalau kamu pikir penghinaan seperti ini cuma terjadi di antara pria, bersiaplah untuk kisah Lazy the Savage, seorang pria yang memutuskan naik ke oktagon melawan Ronda Rousey, wanita yang di masa jayanya menghancurkan lawan-lawannya dalam hitungan detik, hanya dengan satu gerakan, armbar. El armbar. Rousey goes good overhead right by Ronda. And a big throw. She's in trouble. She's in it. She taps. She taps. Pressure. She's running for it. She got it. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi 6 kali Ronda membuatnya menyerah dalam satu sesi latihan yang sama. Setiap kali semakin cepat, setiap kali semakin mudah. Dan Lazy terengah-engah seperti habis lari maraton, padahal tidak bergerak dari tatami. Yang paling parah, Ronda melakukannya sambil tersenyum, seperti seseorang yang bermain dengan anak kucing yang tidak tahu kalau dia akan dicakar. Pada akhirnya, Lazy menyadari bahwa menantang seorang juara seni bela diri campuran adalah salah satu ide yang terdengar menyenangkan hanya sampai benar-benar dimulai. Terkadang, guru palsu tidak hanya hidup dalam gelembung mereka sendiri, tapi juga punya keberanian untuk membawanya ke gym seorang petarung sungguhan. Orang ini, dengan semua kesombongan di dunia yang terpancar dari auranya, masuk ke gym seni bela diri campuran seolah-olah dia adalah tokoh utama film tahun 80-an dan menantang seorang petarung seni bela diri campuran. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa pria bertubuh kecil yang ada di depannya itu bukanlah pemula biasa, melainkan Nampan, seorang petarung profesional seni bela diri campuran. Pertarungan pun dimulai. Guru palsu itu, dengan keunggulan ukuran tubuh, langsung menyerang dengan pukulan-pukulan keras, seolah-olah dia sedang mencoba menyelesaikan semua traumanya dalam satu serangan. Dia memang berhasil mendaratkan beberapa pukulan ya, tapi Nampan sama sekali tidak terpengaruh. Ekspresinya datar, tidak ada rasa sakit, seolah-olah dia membiarkan lawannya bermain-main saja. Now move in. Move now. Sampai akhirnya dia berkata, sudah cukup. Sebuah pukulan kanan yang sangat presisi langsung ke wajah si guru palsu. Dan orang itu langsung jatuh ke tanah seolah-olah wifi-nya dimatikan. Dia bangun dengan linglung, dengan wajah yang sama seperti saat seseorang terbangun dari tidur siang yang tidak direncanakan. Dan disitulah Nam mengakhirinya. Sebuah knockout yang begitu dahsyat hingga tak ada keraguan siapa guru yang sebenarnya. Apa yang dimulai sebagai unjuk ego, berakhir sebagai pelajaran besar tentang kerendahan hati dan kenyataan. Jilong lawannya Suhiro Kido. Nama Jilong menjadi terkenal di seluruh dunia berkat citranya sebagai biksu Shaolin. Gaya bertarungnya bukan seperti petarung teknis, melainkan seperti seorang showman yang membiarkan dirinya dipukul, menahan serangan yang tak masuk akal, dan terus maju seolah-olah tidak terjadi apa-apa. But he just strikes and says, "Give me your best shot." And he has plenty of them. Still he comes. Pertarungannya melawan legenda Buakaw Banchamek membuatnya menjadi viral. Pertarungan yang benar-benar seperti perang, di mana dia mendapatkan rasa hormat karena ketahanannya. Dia bahkan berhasil memenangkan salah satu dari pertarungan itu, semakin memperkuat mitos tentang ketangguhannya. 要知道，虽然是泰拳手，波够小腿打缩，记住用手拳，后摆拳，
两个人换拳，后摆拳，前摆拳。这场比赛我们需要一个真正的。一龙胜利。 Namun, tampilan itu runtuh ketika dia menghadapi petarung Jepang Yasuhiro Kido. Dalam pertaruhan itu, Jilong mencoba melakukan hal yang biasa dia lakukan, menahan pukulan, menunjukkan bahwa dia tidak bisa dihancurkan. 一龙还是穿了他的陈武康宇呢，是2014年这3年Crush 连续3届冠，陈武康宇入行已经是20。 Namun, Kido tidak ikut dalam permainan itu. Dia tetap menjaga jarak, menunggu saat yang tepat. 双腿站架距离很开呀、到25负27 KO 啊！演过电影，演过《美国队长2》冬兵。哎，这滑倒他为什么转头去看一下？好容易被对手。 Dan hanya di ronde pertama, dia menemukan celahnya. Sebuah tendangan ke kepala yang brutal, langsung ke wajah Jilong, membuatnya tak sadarkan diri di atas kanvas. 对手一个飞膝就有可能啊，高扫踢头，一龙转身拳，哎，慌了高扫啊，真的。 Pertarungan berakhir hanya dalam beberapa menit. Strategi untuk menahan semua serangan telah gagal total. Hari itu Jilong menyadari bahwa sekuat apapun seseorang bertahan, selalu ada satu pukulan yang bisa menjatuhkannya. Triknya adalah menerima pukulan, sampai akhirnya dia menerima pukulan terakhir. No touch versus prajurit. Di antara para penipu paling konyol adalah mereka yang terkenal dengan no touch, yaitu orang-orang yang mengaku bisa menghentikan serangan atau membuat seseorang pingsan tanpa menyentuhnya. Guru palsu ini memutuskan untuk menunjukkan kekuatannya di depan seseorang yang tampaknya adalah seorang prajurit. Pertunjukan dimulai dengan dia berpura-pura percaya diri. Dia meminta prajurit itu untuk mencoba memukulnya, karena dia mengklaim bisa menghentikan serangan hanya dengan energi murni. Dia memukul prajurit itu secara curang dan tersenyum seolah-olah telah membuktikan sesuatu. Tapi pada percobaan kedua, kenyataan datang seperti kereta api. Penipu itu yang masih pusing ingin mencoba lagi, dan kali ini dia menerima hujan pukulan yang sesungguhnya, berakhir dengan dipermalukan di depan semua orang. Hari itu dia menyadari bahwa pukulan memang terasa sakit. Orang akan berpikir bahwa setelah dipermalukan oleh Su Xiaodong, Ding Hao akan belajar dari pengalaman itu. Tapi tidak. Kepercayaan diri sang Master Wing Chun tetap utuh, meskipun logikanya tidak begitu. Kali ini, dia memutuskan untuk menantang seorang petarung Muay Thai. Ya, seni bela diri yang mengandalkan siku dan lutut, dan mematahkan tulang rusuk seperti mematahkan ranting kering. Pertarungan itu hanya berlangsung sedikit lebih dari 1 menit, dan itu pun karena wasit bersikap baik. Ding Hao mencoba melancarkan pukulan-pukulan ajaib khasnya, sementara dia menerima pukulan dan sikutan yang kuat. Lalu, lawannya melepaskan tendangan ke kepala. Duer. Ding Hao tumbang kaku seperti papan, benar-benar terkapar dan tidak sadarkan diri. Tidak ada ejekan, tidak ada tawa. Hanya tubuh tergeletak di atas matras dan suara ego yang runtuh. Mereka bilang kesempatan kedua itu untuk belajar. Tapi dalam kasus ini, itu hanya dosis realitas kedua. Ma Bau, guru palsu Tai Chi. Tai Chi lahir di Tiongkok sebagai seni bela diri internal, yang didasarkan pada gerakan lambat dan mengalir. Meskipun sekarang banyak orang mempraktikannya sebagai latihan meditasi dan kesehatan, pada awalnya Tai Chi juga mengandung teknik pertahanan dan pengendalian. Namun seiring berjalannya waktu, banyak penipu telah mengubahnya menjadi gaya yang tak terkalahkan. Padahal kenyataannya tidak pernah mampu bertahan menghadapi petarung sungguhan. Dan di antara semua penipu itu, yang paling terkenal adalah Ma Bau, seorang pria tua yang mengaku sebagai master kebal, yang mengklaim bisa mengalahkan siapa saja dengan energi dalamnya.
Dengan senyum penuh percaya diri, ejekan, dan pidato yang berlebihan, Ma menjadi viral di Tiongkok karena kesombongannya. Sampai suatu hari, dia menerima tantangan untuk bertarung melawan seorang praktisi amatir seni bela diri campuran. Adegan itu hampir terasa lucu. Pertarungan pun dimulai. Ma mengangkat tangannya seolah-olah akan mengeluarkan kekuatannya. Dan dalam hitungan detik, dia terkena pukulan tangan kanan telak yang langsung menjatuhkannya ke tanah. Dia mencoba bangkit hanya untuk menerima pukulan lagi dan jatuh kembali. Dia mencobanya untuk ketiga kalinya, dengan hasil yang sama. Tiga kali jatuh yang memalukan dalam waktu kurang dari 30 detik. Energi batinnya yang besar tidak bertahan lama. Penonton pun meledak dalam tawa dan video itu menyebar ke seluruh dunia sebagai contoh sempurna tentang apa yang terjadi ketika fantasi bertemu dengan kenyapaan. Dan berbicara tentang orang-orang yang tidak pernah belajar dari kesalahan, kita kembali lagi dengan teman lama kita, Charlie Selenov. Setelah dipermalukan oleh Deontay Wilder, Selenov memutuskan bahwa target berikutnya tidak lain adalah Floyd Mayweather Senior, ayah sekaligus pelatih dari legenda tinju Floyd Mayweather Jr. Seorang pria yang, meskipun sudah tidak muda lagi, masih memiliki teknik dan kecerdikan hasil pengalaman seumur hidup di dunia tinju. Begitu sparring dimulai, Floyd Senior langsung memberikan pelajaran tentang gerakan, menghindari setiap pukulan dari Selenov, dan membalasnya dengan counter yang bersih. Seolah-olah dia sedang mengajar, tapi dengan sarung tinju di tangan. Charlie, sekali lagi, berubah dari arogan menjadi kelelahan, dan dari kelelahan ke tatapan. Bagaimana caranya saya keluar dari sini tanpa membuat ini jadi viral? Spoiler, sudah terlambat. Di sudut gelap seni bela diri paling konyol, ada kelompok elit yang sangat istimewa. Mereka yang mengaku bisa membuat lawan pingsan tanpa menyentuh. Ya, benar-benar. Mereka bilang hanya dengan teriakan, gerakan tangan, atau gelombang chi, mereka bisa menjatuhkanmu. Dan kalau kamu tidak terjatuh, itu karena kamu tidak selaras secara spiritual. Salah satu guru ini, dengan nama yang sama mudah dilupakan seperti kemampuannya, memutuskan sudah waktunya untuk mencoba tekniknya dalam pertarungan nyata. Lawannya, Su Xiaodong, petarung seni bela diri campuran asal Tiongkok, yang dikenal hanya punya satu misi dalam hidup, membongkar para penipu. Dan dia benar-benar melakukannya. Sang guru datang ke pertarungan dengan mengenakan jubah tradisional dikelilingi oleh murid-muridnya, yang langsung terjatuh ke tanah hanya dengan melihatnya menggerakkan alis. Pertarungan pun dimulai. Sang guru merentangkan tangannya seolah-olah sedang melepaskan Kamehameha. Su Xiaodong tidak gentar, maju, mengukur lawan, dan boom! Satu pukulan kanan ke wajah. Sang guru langsung terjatuh ke lantai. Dia kembali dihujani pukulan, kali ini dengan tenaga sungguhan. Tidak ada chi, tidak ada energi magis, hanya rasa sakit dan pukulan bertubi-tubi. Pertarungan itu berlangsung kurang dari 30 detik, dan ego sang guru tergeletak di lantai bersama kekuatan tak kasat matanya. Karena mungkin chi itu mengalir, tapi tinju benar-benar menghantam. Guru Aikido palsu. Aikido adalah seni bela diri Jepang yang diciptakan pada abad ke-20, berfokus pada pertahanan diri, memanfaatkan kekuatan lawan, menalihkan serangan, menerapkan kuncian, dan lemparan. Secara teori, Aikido didasarkan pada harmoni dan pengendalian, bukan kekerasan. Namun, seperti biasa, muncul guru-guru yang menyimpangkannya, menjualnya seolah-olah itu adalah kekuatan mutlak terhadap lawan manapun. Itulah yang terjadi pada seorang guru palsu yang menerima tantangan untuk melawan seorang petarung Turki. Dia masuk dengan penuh percaya diri, dengan pose khas. Saya tidak perlu memukul, saya mengendalikan.
Tapi kenyataannya hanya berlangsung sekejap mata. Si Turki itu menjatuhkannya, menguncinya, dan membuatnya menyerah dalam hitungan detik. Pria yang mengaku tak terkalahkan, mampu menguasai dengan gerakan sederhana, akhirnya hanya menjadi seperti karung tinju. Satu-satunya yang berhasil ia alihkan hanyalah harga dirinya ke tanah. No touch melawan petarung sungguhan. Satu lagi dari para master ini, yang mengklaim bisa membuat lawan KO tanpa menyentuh. Dia mengadakan pertunjukan di mana murid-muridnya jatuh ke tanah hanya dengan isyarat tangannya. Dia dihormati oleh para pengikutnya seolah-olah memiliki kekuatan supranatural. Tapi suatu hari, seorang petarung sungguhan menantangnya di depan kamera. Perbedaannya langsung terlihat. Guru palsu itu mengangkat tangannya, mencoba memproyeksikan energinya, dan tidak terjadi apa-apa sama sekali. Petarung itu memutuskan untuk bertarung dengan serius. Beberapa pukulan bersih, kombinasi cepat, dan penipu itu pun terjatuh ke tanah tanpa bisa membela diri. Hajaran itu hanya berlangsung beberapa detik, tapi sudah cukup untuk menghancurkan semua ilusi. Apa yang selama bertahun-tahun ia jual sebagai sihir, terbukti memang sedari awal hanyalah penipuan. Kekuatan tak terlihatnya lenyap dengan pukulan nyata pertama. Guru berikutnya bukan sosok yang sepenuhnya tak dikenal. Wang Jianlong memperkenalkan dirinya sebagai ahli kungfu tradisional, instruktur, aktor bela diri, dan pembela teknik-teknik kuno Tiongkok. Semacam Bruce Lee, tapi tanpa karisma maupun pukulan yang efektif. Selama bertahun-tahun, Wang menjadi terkenal karena demonstrasinya, gerakan akrobatik, tendangan ke udara, dan pose-pose yang berlebihan. Tapi kemudian, dia ingin naik ke level berikutnya. Pada bulan September 2023, Wang secara terbuka menantang salah satu petarung paling ditakuti di dunia, Guokao Banchamek, sang penghancur dari Thailand itu sendiri. Pria yang membuat kickboxing harus mengubah aturannya. Sebuah mesin kekerasan dengan kaki baja dan siku yang tajam seperti pisau. Lalu apa yang terjadi ketika dua dunia ini bertabrakan? Sebuah komedi yang tidak disengaja. Sejak detik pertama, Wang berlari berputar-putar, menendang ke udara, dan membuat gerakan seperti sedang berada di sebuah film. Guokao mengamatinya, hampir kebingungan, bahkan mengejeknya. Wang terus melancarkan pukulan, tapi Guokao tidak menganggapnya serius. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk serius dan mulai menyerang. Dia menguncinya dalam posisi clinch, memegang lehernya, dan menghantamkan lutut langsung ke tubuhnya. Wang mundur, mengeluh, dan mengangkat tangannya. Wasit mencoba melanjutkan pertarungan, tapi Wang sudah mulai berakting. Dia menuntut perubahan aturan seperti seni bela diri campuran. Dia berteriak, melambaikan tangan, bahkan menuduh Guokao curang. Hasilnya, tidak ada pemenang. Pertarungan itu memang tidak selesai, tapi rasa hormat kepada Wang sudah hilang. Guokao sama sekali tidak terpengaruh. Dia menyapa penonton, tersenyum, lalu pergi.
Sementara itu, Wang masih terus memberikan konferensi pers dadakan di tengah ring. Ada penipu yang setidaknya mencoba membuat pertunjukan mereka sendiri di pameran yang sama, dengan penonton yang memberi tepuk tangan. Tapi guru Tai Chi palsu ini melangkah lebih jauh. Dia langsung masuk ke gym Su Xiaodong untuk membuktikan bahwa dirinya tak terkalahkan. Dengan penuh kesombongan, dia menantang salah satu murid Su. Dan yang terjadi adalah dia dipermalukan habis-habisan. Petarung muda itu tidak menunjukkan belas kasihan. Sejak detik pertama, dia menghajarnya dengan kombinasi pukulan sementara sang guru nyaris tidak bisa menjaga keseimbangannya. Setiap upaya pertahanan Tai Chi dipermalukan oleh pukulan sungguhan yang membuatnya terhuyung-huyung. Pertarungan itu tidak berlangsung lama, tapi cukup untuk memperjelas segalanya. Si penipu tidak hanya dikalahkan, tapi juga dipukuli habis-habisan di depan semua orang di gym. Dia datang ke dojo untuk memberi pelajaran, tapi malah pulang dengan pelajaran gratis berupa pukulan. Mike Tyson di dalam pesawat. Itu adalah kata-kata yang seharusnya cukup untuk membuat siapapun bersikap seperti orang suci, tapi tidak untuk orang jenius ini. Di tengah penerbangan, seorang pembual memutuskan untuk mengganggu Iron Mike berulang kali. Seolah-olah dia sedang menguji seberapa banyak kesabaran yang tersisa pada salah satu pria paling ditakuti di planet ini. Dia sedang mengganggu Mike Tyson. Ini benar-benar gila. Spoiler, tidak banyak. Hey, Mike! Ayo, berhenti Mike! Anak ini dipukul oleh Mike Tyson di pesawat. Balik badan? Ya, kamu kacau. Tidak ada wasit atau bel. Hanya kenyataan yang menghantam dan sangat keras. Dan dari seorang troll intermap, kita beralih ke tipe orang sombong lainnya. Ini adalah Nico, seorang YouTuber yang terkenal karena opini-opininya yang kontroversial dan sikapnya yang menantang. Dalam sebuah acara, dia bertemu dengan Sean Strickland, mantan juara Ultimate Fighting Championship, dan memutuskan untuk menantangnya. Apakah dia seorang influencer? Saya rasa begitu ya. Kalau begitu, lanjutkan saja. Teruslah berbicara dengan orang-orang. Bisakah kamu memberi kami beberapa kata bijak? Saya suka podcastmu, The Knuckle Boys. Menyenangkan melihat kalian tertekan seperti itu untuk pertama kalinya. Sebagian besar influencer itu bodoh. Bekerjalah dengan keras, jadilah pria yang baik. Jauhi TikTok, jauhi Instagram. Hiduplah dengan lebih baik. Strickland langsung menerima tanpa banyak berpikir. Dan beberapa minggu kemudian, mereka berdua sudah berada di dalam oktagon, siap untuk sparring. Sejak detik pertama, Strickland langsung menekannya dengan pukulan lurus ke wajah, kombinasi cepat, dan pengendalian ritme sepenuhnya. Sneako berusaha membalas, tapi dia tampak seperti pemula yang mencoba bertahan di tengah badai. Saat semuanya berakhir, tidak ada lagi keraguan. Itu adalah penghajaran yang memalukan, dengan Strickland tersenyum sambil melancarkan pukulan, dan Sneako belajar bahwa juara tidak perlu berteriak untuk membuatmu diam. Mereka bilang uang bisa membeli banyak hal, tapi tidak bisa membeli kemampuan bertarung yang sesungguhnya, dan di kayu adalah buktinya. Mengaku sebagai master bela diri tanpa kontak, The Kayu membangun ketenarannya di YouTube, menghindari pukulan yang sebenarnya tidak pernah dilancarkan, dan mengklaim bahwa metodenya bisa menetralkan siapa saja dengan presisi seakurat milimeter, tanpa berkeringat sedikit pun. Namun pada bulan Desember 2022, Yu memutuskan untuk melangkah lebih jauh dari sekedar tutorial gerakan lambat di depan kamera. Dia setuju naik ring bersama Manny Pacquiao,
satu-satunya pria yang pernah menjadi juara dunia di 8 kelas berbeda. Dan meskipun sudah pensiun, petinju asal Filipina itu masih memiliki kekuatan pukulan di tangannya, serta banyak urusan yang belum selesai dengan para pembual. Sejak ronde pertama sudah jelas, ini bukanlah sebuah koreografi. Deka berusaha menjaga jarak, melepaskan pukulan-pukulan yang lambat, terukur, seolah takut. Antonio Pereira has done has been truly sin. He said that he thinks popularity is the same, if not so, in our second frame. We're here at 160. Pacquiao di sisi lain menikmati, bermain-main, mengamatinya, dan perlahan-lahan mulai melepaskan serangannya. 100%. But for DK, it seems shy for you. We'll see if Manny decides DK's so nice. of Triller Fight Club. Happy holidays to all of you and your family. Good right hook up top by Manny. Let's go, the right hook. Picked up the pace as you pointed out, Sanisa. Elbow left there. Di ronde kedua, Pacquiao menyudutkannya dengan rentetan pukulan ke tubuh dan wajah. Prolongate some time, and down goes DKU. Right here we see Manny exploding in and Deja tidak punya apa-apa. Selama 6 ronde, Pacquiao menghancurkannya secara teknis, bahkan membuatnya merangkak. Will Manny Pacquiao opt to do so? Now they are wrestling, jostling for position. He's going for a... Dia menurunkan pertahanannya, memukul wajahnya, melipatnya dengan hook ke arah hati, dan mengajarinya bahwa energi dalam tidak berguna ketika kamu berhadapan dengan juara sejati. Manny driving DKU. Oh my God! His technical superiority and glimpses at times of his career. Down goes... Dan meskipun pertarungan itu hanya eksibisi, knockdown-nya benar-benar nyata. Dan pesannya juga, tidak peduli seberapa banyak kamu bermeditasi, hook itu juga bisa mengenai jiwa. Deca akhirnya kalah dengan keputusan mutlak, dan metode bela dirinya kalah karena knockout moral. Bradley Martin adalah salah satu binaragawan paling terkenal di internet, pemilik gym, influencer, dan ahli dalam mengangkat mobil serta ego. Selama berbulan-bulan, dia terus mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan petarung seni bela diri campuran manapun, asalkan dia bisa menangkapnya dengan benar. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dalam pertarungan jalanan? Dalam pertarungan jalanan? Kamu itu pembawa acara podcast, bro. Aku suka itu. Jadi jawabannya iya. Tentu saja. Aku suka itu. Kalau kamu menahan aku dalam pertarungan grappling, kamu tamat. Aku suka itu. Aku rasa aku bisa mengalahkanmu. Kamu tidak akan bisa. Jadi, Demetrius Johnson yang bertarung di 125 pon dalam pertarungan jalanan, apakah dia akan menghajarmu? Kenapa Demetrius Johnson? Dia kecil, tapi dia sabuk hitam dan semua itu. Saat tiba waktunya bertarung 1 lawan 1, kamu tidak jago di ground fighting. Aku tahu, kamu pasti berpikir akan mengangkatnya dan membantingnya ke beton. Aku tidak tahu apa yang kamu harapkan akan terjadi. Aku akan membenturkan kepalanya ke lantai, bukan begitu? Bahkan dianggap sebagai perundung hanya karena menampar seorang streamer gara-gara dia menambil topinya. Kasih balik topiku, sialan. Sialan. Sampai suatu hari, dia dipaksa mencium lantai. Dia menghadapi seorang master jiu-jitsu, dan yang terjadi setelahnya hanyalah keheningan dan penghinaan. Sang master menjatuhkannya ke lantai seperti karung protein, melakukan sweep, naik ke atasnya, dan mencabut jiwanya dengan guillotine choke. Look at my head bad. You good? Yeah, hold on. I got rocked. You can do that. Tapi seolah itu belum cukup. Di hari yang sama, dia juga menghadapi seorang murid yang lebih kecil. Jauh lebih kecil. Hasilnya? Ceritanya sama. Bradley akhirnya tertawa, tentu saja, tapi dengan wajah yang menunjukkan dia mengerti pelajarannya. Otot tidak akan menyelamatkanmu dari cekikan dari belakang. Tapi kalau bicara soal ide buruk, tidak ada yang menyaingi Charlie Selenoff,
seorang troll profesional di internet yang menyebut dirinya petinju terbaik di dunia, tanpa pernah memenangkan apapun, bahkan turnamen sekolah sekalipun. Sasaran favoritnya adalah Deontay Wilder, seorang pria dengan tinggi lebih dari 2 meter dan pukulan yang begitu brutal hingga hampir semua lawan profesionalnya dia buat KO. Watch the jab, right hand. And then once Lahovic went to the ropes, that was... Ya, pria itu adalah orang yang seharusnya tidak pernah kamu provokasi. Selama berbulan-bulan, Selenov menghina dan mengancamnya. Deontay Wilder. Dengar, badut. Ngomong-ngomong kosong ya. Ingat bagaimana kamu meninggalkanku di tahun 2012 dan aku mengalahkan Derek si raksasa. Aku akan membuatmu KO anak be. Biar ku tanya sesuatu. Kalau kamu memang petarung hebat, kenapa kamu mengatur hasil pertandingan itu dengan Malik Scott, sampah? Kalau aku memukulmu dengan kekuatanku, kamu bakal meludahkan pelindung gigimu dan semua gigimu copot, anak anjing. Kamu pemalas sialan. Temui aku sekarang juga. Datanglah ke Los Angeles, aku juaranya. Pemalas sialan, kamu cuma lelucon. Hei, akan kukirim pertarungan terbaruku, Kickboxer. 28 detik sialan. Mau jadi yang berikutnya? Temui aku. Kamu badut sialan. Sampai suatu hari, Wilder memutuskan untuk menghadapinya. Hasilnya, Selenov nyaris hanya bisa melepaskan beberapa pukulan sebelum dihajar habis-habisan. Charlie keluar terhuyung-huyung, terngangah, dan membawa cerita besar untuk diceritakan. Kalau dia masih mau menceritakannya. Rukila Ampo, juara turnamen K1. Dikenal karena kecepatannya, ketepatannya, dan tendangannya yang bisa mematikan lampu jalan. Lawan Rukila, seorang yang mengaku sebagai master kungfu tradisional yang menerima tantangan bertarung dengan keyakinan bahwa kebijaksanaan leluhurnya sudah cukup. Tapi yang kita lihat justru sebaliknya. Sejak detik pertama, Rukila mengubahnya menjadi samsak tinju manusia. Pukulan, kombinasi, tendangan, semuanya masuk dengan bersih. Dan disitulah muncul teknik rahasia dari guru palsu. Menahan pukulan dengan wajah. Ya, secara harfiah. Sesekali dia terlihat seperti boneka tiup yang terhuyung-huyung. Tapi dia tidak jatuh, hanya berputar-putar, setengah pusing, seolah-olah sedang mencari di mana pintu keluar ring. Satu-satunya yang menyelamatkannya, bel pertandingan. Meskipun sejujurnya akan lebih terhormat jika terkena knockout. Pelajaran gratis lainnya tentang kenyapaan. Berkat seorang juara dunia dan bukti lain bahwa kungfu ala film tidak bertahan di ring yang sesungguhnya. Su Xiaodong melawan Master Wing Chun. Wing Chun adalah gaya klasik dari Tiongkok Selatan, terkenal karena kecepatan tangan dan legenda Bruce Lee. Tapi Master Wing Chun yang satu ini sama sekali tidak punya aura legenda. Dengan sikap tak terkalahkan, dia menerima tantangan untuk bertarung melawan Su Xiaodong. Hasilnya adalah dia dihajar habis-habisan dari awal sampai akhir. Su menghajarnya dengan kombinasi pukulan cepat, tendangan rendah, dan pukulan langsung ke wajah. Sang guru nyaris tidak bisa mengangkat tangannya, terus-menerus menerima pukulan, terhuyung-huyung dari satu sisi ring ke sisi lainnya. Wasit harus turun tangan untuk menghentikan aksi mempermalukan itu, karena sudah tidak ada pertarungan lagi. Hanya seorang petarung sejati yang menghancurkan seorang penipu. Wing Chun ala film itu berakhir dengan babak belur ala kartun. Suatu hari, seorang binaragawan gym, tipe yang lebih sering bercermin daripada melihat jam, datang ke sebuah dojo jiu-jitsu Brasil dan menantang sang guru. Dan yang terjadi selanjutnya adalah pelajaran tentang kerendahan hati yang dibalut dengan rasa sakit.
Orang Brazil itu mengendalikan dia, melilitnya dengan kaki, dan mulai menamparnya seperti sedang mengikuti kelas senam ritme dengan kontak fisik. Dia tidak membuatnya KO, tidak melukainya, dia mempermalukannya. Tapi binaragawan itu tidak belajar apa-apa. Beberapa minggu kemudian dia kembali, dan kali ini, sebelum mulai, dia mengulurkan tangan kepada sang guru, hanya untuk menariknya kembali dan menamparnya. Seekor tikus dengan bicep. Hasilnya sama, kuncian, kontrol penuh, dan satu kekalahan lagi untuk koleksi. Tapi itu belum berakhir, karena pada hari yang sama, dia ingin mencoba peruntungannya dengan seorang murid perempuan sang guru. Seorang wanita yang jauh lebih kecil. Dan apa yang terjadi? Cekikan dari belakang, tap out, dan keheningan total. Binaragawan 0, Jiu-Jitsu 3, ego hancur. Mereka bisa mengangkat 200 kilo, memamerkan otot perut, dan berpose di depan cermin sepanjang hari. Tapi ketika mereka menginjak tatami, mereka sadar bahwa otot tidak berpikir, dan ego tidak bisa melakukan tap out. Karena pada akhirnya, tidak peduli seberapa berat badanmu, atau seberapa besar dadamu. Jika kamu tidak tahu cara melindungi lehermu, Su Xiaodong melawan guru kungfu palsu. Su Xiaodong dikenal sebagai sang pemburu penipu ulung di Tiongkok. Seorang petarung seni bela diri campuran yang lelah dengan para guru yang mengaku-ngaku memiliki kekuatan supranatural. Dalam salah satu pertarungannya yang paling viral, dia menghadapi seorang yang mengaku sebagai guru kungfu. Begitu bel berbunyi, guru palsu itu langsung menyerang seperti orang gila, melancarkan pukulan tanpa teknik. Su dengan tenang membiarkan dirinya dipukul seolah-olah tidak terjadi apa-apa, hampir seperti mengejek. Pada kombinasi series pertama, Shu memukul dengan keras dan mematahkan hidung guru itu. Sejak saat itu, pria itu harus bertarung dengan perban di wajahnya, yang membuatnya terlihat semakin konyol. Pertarungan pun berlanjut dengan Su menghajarnya sesuka hati. Setelah itu, dengan sebuah tendangan rendah sederhana, dia menjatuhkannya ke tanah. Bahkan dia sempat membiarkan dirinya dipukul, hanya untuk menunjukkan betapa tidak bergunanya serangan si penipu itu. Dan seolah itu belum cukup, dia terus mempermalukannya dengan pukulan dan senyuman, sampai akhirnya dia lelah dan mengakhiri semuanya dengan sebuah hantaman lutut ke perut. Sang guru datang untuk mengajarkan kungfu, tapi akhirnya malah belajar bagaimana hidung bisa patah. Kalau kamu pikir para guru palsu sudah kapok, tunggu sampai ronde ini. Su Xiaodong, petarung seni bela diri campuran yang dijuluki anjing gila Tiongkok, sudah menjadi viral karena membongkar penipu kungfu. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Ding Hao, yang disebut-sebut sebagai guru besar Wing Chun dengan garis keturunan langsung dari aliran IP Man. Sejak detik pertama, guru besar Wing Chun Ding Hao langsung melancarkan pukulan ke udara seolah-olah sedang mengusir nyamuk. Su Xiaodong, yang dikenal karena membongkar penipuan seni bela diri, sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan dia membiarkan dirinya dipukul dan mengejeknya di tengah pertarungan.
Tapi begitu dia memutuskan untuk serius, bam! Hujan pukulan pun terjadi. Boom! Ding Hao langsung jatuh ke tanah. Xu menjatuhkannya beberapa kali tanpa berkeringat sedikit pun. Pertarungan itu seperti monolog, sebuah pelajaran terbuka tentang kerendahan hati. Xu terus mengejeknya. Dan akan berakhir dengan pemukulan. Tapi hal yang paling tidak masuk akal akan terjadi setelahnya. Para juri menyatakan hasil imbang. Imbang? Seluruh dunia menyaksikan sebuah penghajaran. Tapi para juri melihat tradisi. Karena dalam pertarungan ini, satu-satunya seni bela diri yang dihormati adalah seni menjadi bahan tertawaan. Biksu Shaolin palsu. Selama berabad-abad, nama Shaolin telah dikaitkan dengan mistisisme bela diri. Para biksu Shaolin sejati dikenal karena disiplin keras mereka, latihan ekstrim, dan perpaduan antara spiritualitas dengan seni bela diri tradisional. Lompatan yang mustahil, kekuatan mental dan fisik, serta ketahanan terhadap rasa sakit. Dalam imajinasi kolektif, seorang biksu Shaolin hampir seperti seorang pahlawan super. Tapi tentu saja, yang kita lihat di sini bukanlah biksu Shaolin sejati, melainkan seorang penipu yang menyamar sebagai biksu, yang mengira dia bisa menggunakan label itu untuk meraih ketenaran. Dan, seperti yang sering terjadi, dia memutuskan untuk menguji apakah dirinya tak terkalahkan melawan seorang petarung MMA sungguhan. Hasilnya adalah bencana seketika. Sejak awal, biksu palsu itu masuk ke ring dengan pose-pose teatrikal, nafas yang dibuat-buat, dan sikap penuh superioritas. Petarung seni bela diri campuran itu tidak membuang waktu. Beberapa kombinasi pukulan langsung ke wajah membuatnya goyah, dan beberapa detik kemudian dia sudah tergeletak di lantai, menerima pukulan tanpa bisa membalas. Tidak ada teknik ajaib, tidak ada tendangan akrobatik, apalagi ketahanan manusia super. Pada akhirnya, kebijaksanaan Shaolinnya hanya berujung pada belajar bagaimana mencium kanvas dalam hitungan detik. Tapi tidak semua penghajaran itu brutal. Beberapa begitu elegan sehingga lebih menyakitkan ego daripada tubuh. Itulah yang dialami Jarvis, seorang YouTuber yang punya ide besar menantang Floyd Mayweather untuk sparring. Ya Floyd, si tak terkalahkan, sang maestro tinju defensif, pria yang telah membuat para petinju terbaik dunia terlihat buruk. Sejak bel berbunyi, Mayweather bergerak dengan sangat mudah, menghindari setiap pukulan dan membalas dengan ketepatan seperti ahli bedah. Dia menyentuhnya dengan jab, membuatnya meleset, tersenyum, bahkan berbicara padanya sambil memukulnya. Jarvis berusaha tetap tenang, tapi kenyataannya dia sedang berada di kelas privat dan dia adalah murid yang paling lambat.
Ketika sparring selesai, tidak ada darah, tidak ada knockout, tapi ada sebuah pelajaran yang terekam dalam video untuk selamanya. Perbedaan antara seorang amatir dan salah satu petinju terbaik dalam sejarah. Bob Sapp terkenal karena ukurannya, teriakannya, dan karena mengumpulkan kekalahan seolah-olah itu bagian dari pertunjukan. Dan beberapa kemenangan. Would be a very smart thing for Yamamoto to do too. Oh! Keep Bob Sapp off him. The fight. Seorang mantan pemain sepak bola Amerika dengan fisik seperti monster, tapi dengan rahang selembek agar-agar. Di depannya ada Aori Yele, seorang petarung Tiongkok yang dijuluki Kung Fu Panda. Gemuk, kasar, tapi dengan satu misi, menghancurkan para raksasa. 2 Juli 2016, Road FC 32, Tiongkok. Sejak bel berbunyi, Aori Yele langsung menyerang habis-habisan. Pukulan, tendangan, tekanan tanpa henti. Sapp tidak melancarkan apa-apa, hanya menerima serangan, dan ketika jatuh ke tanah, Aori Yele mengakhirinya dengan ground and pound tanpa ampun. Kemenangan TKO dalam 35 detik. Sebuah pembantaian langsung. Seorang binaragawan tumbang di hadapan petarung sungguhan pertama. Setelah kejadian Tyson, orang akan berpikir tidak ada lagi yang akan melakukan kesalahan yang sama. Namun, kepercayaan diri yang buta lebih umum daripada yang kita kira. Tokoh berikutnya adalah Big Blance, seorang YouTuber yang dikenal karena memotong rambut sambil melakukan wawancara di jalan. Suatu hari, dia bertemu dengan Sean O'Malley, juara Ultimate Fighting Championship, dan dia percaya bisa bertahan lebih dari 15 detik tanpa menyerah. Mengingat saya belum pernah bertarung sebelumnya, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menjatuhkan saya? 10 detik. Aku akan langsung mencengkeram lehermu dengan sangat cepat. Aku rasa aku bisa bertahan selama 30 detik. Tidak. Kamu tidak bisa. Aku ganas. Kalau kamu tidak punya oksigen, itu tidak ada gunanya. Kalau kita berada dalam lingkaran seperti ini, aku akan mencengkeram kepalamu. Tidak bro, kamu harus menghormatiku. 15 detik itu berarti menghormatimu. Aku bilang 10. Mereka memakai sarung tinju, saling menyentuhkan kepalan, dan dalam waktu kurang dari sekejap mata, O'Malley membuktikan apa yang dia katakan. Big tersenyum canggung, tapi di wajahnya tertulis, "Oke, ini ide yang buruk." Mikhail Koklaev adalah seorang atlet angkat besi asal Rusia, juara strongman, dan salah satu dari orang-orang yang berpikir bahwa otot adalah sinonim dari kekuatan mutlak. Menjelang pertarungannya dengan Alexander Emelianenko, saudara dari Fedor yang legendaris, Koklaev mencoba so jago. Dia melemparkan topinya ke wajahnya. Dan ketika hari pertarungan tiba, kenyataan pun menghapus senyum di wajahnya. Koklaev memulai dengan agresif, melemparkan pukulan seolah-olah dia sedang berkompetisi dalam angkat besi. Sang juara membuatku terkejut. Tapi Alexander menahannya, mengamatinya, dan hanya beberapa detik sebelum akhir ronde pertama, dia mulai mendaratkan pukulan. Dan Koklaev terjatuh tersungkur, seolah-olah baterainya habis. KO di ronde pertama. Topinya terbang sebelum pertarungan, tapi yang terbang setelahnya adalah dia. Aikido yang tak terkalahkan versus Jiu-Jitsu Brazil. Selama bertahun-tahun, orang yang mengaku sebagai master Aikido ini mengklaim bahwa seni bela dirinya lebih unggul dari Jiu-Jitsu Brazil. Dia bilang dia bisa mengendalikan, menetralkan, dan menaklukkan tanpa perlu menggunakan kekuatan. Aikido lebih baik daripada Jiu-Jitsu Brazil. Sampai seorang petarung Jiu-Jitsu sungguhan menantangnya bertarung. Dengan Aikido, kamu bisa menetralkan ancaman dengan cepat untuk mengurangi kerusakan. Dengan latihan Aikido yang baik,
kamu punya lebih banyak cara dibanding kalau mau pakai jujitsu untuk menangani pertikaian. Dan yang terjadi selanjutnya adalah pelajaran cepat tentang kenyapaan. Itu adalah pembantaian teknis. Guru Aikido itu nyaris tidak bisa bernapas dan pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain menyerah. Karena menggerakkan pergelangan tangan itu satu hal, tapi lolos dari petarung sungguhan itu hal lain. Hafthor Bjornsson, si gunung dari Game of Thrones, dengan tinggi lebih dari 2 meter dan tubuh berisi 200 kg otot Skandinavia, suatu hari dia berlatih bersama Conor McGregor dalam sesi ringan. Tanpa sarung tangan, tanpa aturan yang jelas, hanya untuk bersenang-senang. Tidak terjadi apa-apa yang serius, hanya pertunjukan sebentar untuk kamera. Tapi beberapa waktu kemudian, Hafthor muncul di sebuah podcast. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa karma juga bisa memasang kuncian. Bertahun-tahun kemudian, dia bertarung dalam grappling melawan Gordon Ryan, pesaing jiu-jitsu terbaik di dunia. Seorang pria yang jauh lebih kecil, tapi dengan teknik seperti ular. Dan yang terjadi selanjutnya adalah sebuah pertunjukan kelas dunia. Gordon membaliknya, mengambil posisi di atasnya, menyapunya, dan mendominasinya. Seolah-olah Hafthor adalah pemula di gym. Tanpa teriakan, tanpa kekuatan, tanpa kamera Netflix. Hanya teknik dan kontrol mutlak. Pada akhirnya, Hafthor hanya bisa tertawa dan mengakui bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan seorang petarung sejati. Itu bagus, sebuah pelajaran kerendahan hati. Dan itu membuatmu ingin lagi, membuatmu ingin kembali dan melakukan lebih banyak. Mereka berdua adalah orang yang luar biasa, baik, rendah hati. Karena kamu bisa menjadi yang terkuat di Islandia. Tapi ketika seseorang mencekik lehermu dengan tepat, bahkan naga pun tidak bisa menyelamatkanmu. Chu Xiaodong melawan Chen Yong. Tai Chi. Tai Chi lahir sebagai seni bela diri internal, penuh dengan filosofi, gerakan lembut, dan keseimbangan. Tapi beberapa orang mengubahnya menjadi sebuah tipuan, menjanjikan bahwa mereka bisa mengalahkan siapa saja dengan teknik-teknik tak terlihat. Itulah yang terjadi pada Chen Yong, seorang yang mengaku sebagai master Tai Chi, yang menerima tantangan untuk melawan Xiaodong. Pertarungan itu berlangsung lebih singkat daripada 1 kali menguap. Chen Yong tidak punya pertahanan, tidak ada sihir, tidak ada energi dalam yang bisa menyelamatkannya. Pertarungan itu berakhir begitu cepat, sehingga satu-satunya hal yang berkesan adalah penghinaan terhadap sang guru di depan kamera. Menantang seorang juara dunia sambil menghina dia di Twitter, pada dasarnya sama saja dengan meminta dipermalukan. Itulah yang dilakukan oleh seorang troll yang terus-menerus menyebut Sonny Edwards, seorang juara dunia asal Inggris dengan teknik tinju yang sempurna, sebagai pengecut. Orang itu membawa hinaannya begitu jauh, sampai-sampai dia muncul di gym Sonny untuk menantangnya secara langsung. Saya belum pernah memakai sarung tinju sebelumnya. Saya tahu saya pria yang kuat, dan saya pikir dia pengecut. Kesalahan. Begitu sparring dimulai, Edwards mengubahnya menjadi sasaran bergerak, menari di sekelilingnya, mendaratkan pukulan sesuka hati, bahkan menurunkan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia bahkan tidak perlu berusaha keras. Si troll itu akhirnya kelelahan, menerima pukulan dari segala arah dan dengan pelajaran yang terpatri di wajahnya. Bicara omong kosong di media sosial itu gratis, tapi di atas ring tagihannya datang dengan cepat. Dalam kasus ini, kita tidak bicara tentang satu orang sombong saja,
tapi tentang satu kelompok penuh. Beberapa petarung jalanan masuk ke sebuah gym dengan ide cemerlang menantang mantan juara K1. Yang pertama, naik dengan penuh percaya diri, dan dalam sekejap sudah KO. Lalu yang kedua naik, hasilnya sama. Dalam hitungan menit, dua petarung jalanan belajar pelajaran tercepat dalam hidup mereka. Di dunia nyata, para juara tidak butuh perkenalan. Pukulan mereka yang berbicara. Brian Shaw bukanlah binaragawan biasa. Dia adalah pria terkuat di dunia. Secara harfiah, 4 kali juara World's Strongest Man, mampu mengangkat lebih dari 500 kilo seolah-olah itu hanya botol air. Tapi suatu hari, dia memutuskan untuk naik ke atas tatami bersama Dustin Poirier, petarung kelas ringan di Ultimate Fighting Championship. Sabuk hitam jiu-jitsu, ahli membuat orang yang jauh lebih besar menyerah. Dalam sesi grappling santai, Brian mengira kekuatannya sudah cukup. Lalu Dustin membaliknya seperti sedang membalik kasur. Aku tahu apa yang sedang kamu coba lakukan. Setelah itu, dia mengambil posisi di belakangnya dan memunci cekikan dari belakang yang bersih, teknis, dan tak terelakkan. Aku tidak menyangka itu. Karena kamu bisa jadi pria terkuat di planet ini. Tapi kalau lehermu dikunci, semua ototmu pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sebagai penutup, Holyfield saat keluar dari rumahnya tanpa sengaja memotong jalan sebuah mobil. Sopirnya turun dengan marah sampai dia melihat siapa yang ada di dalam mobil itu. Dari memaki, dia langsung tersenyum dalam hitungan detik. Dan dia pun sadar bahwa ada beberapa pertengkaran yang memang tak layak dimulai. Turun sekarang juga. Aku akan membuatmu menyesal. Ayo. Oh, sial. Aku tidak tahu kalau itu kamu.